mengupayakan ketentraman. Refleksi pagi 1423. Apa yang harus diprioritaskan dalam sebuah kehidupan bersama di dalam Tuhan? Mari dengarkan nasihat Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan bersama, orang seringkali terlalu fokus dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta upaya mengangkat derajat diri sehingga lupa diri. Relasi sosial menjadi terabaikan sehingga tidak ada lagi hubungan dekat di keluarga, relasi karib bersama sahabat, ataupun komunikasi akrab dengan kolega kerja. Manusia tidak lagi peduli sesama sehingga hilanglah ketentraman. Kehidupan bersama seperti itu tentulah harus dihindari. Saudara-saudara, pertemuan jemaat Korintus ditegur Paulus di 1 Korintus 11 ayat 18 karena acara itu justru menimbulkan perpecahan. Bukannya relasi sosial makin terbangun, malah yang ada hanya pertengkaran dan perpecahan sehingga hilanglah ketentraman. Bila orang mulai hanya memikirkan dirinya sendiri saja, serta tidak mau lagi membangun modal sosial melalui relasi yang baik satu sama lainnya, maka pastilah ketentraman tidak akan ada lagi. Bila dalam keluarga atau kelompok ada orang yang hanya fokus pada upaya memperkaya diri dan lebih mengejar kedudukan, pastilah relasi sosial menjadi terabaikan dan kehidupan menjadi tidak nyaman lagi. Kehidupan seperti ini akhirnya justru membawa kepada kehidupan yang tidak menyenangkan. Mari hindari ini. Menjadi bijaksana dan berakal budi. Refleksi pagi 1424. Bagaimana gambaran Amsal tentang pentingnya memiliki akal budi yang didapatkan di dalam takut akan Tuhan? Mari lihat gambaran di Amsal 17 ayat 2. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Saudara-saudara, di zaman dulu, budak adalah budak belian milik tuannya yang mempunyai status sosial yang paling rendah. Sebaliknya, status anak tentu saja status yang sangat tinggi dan mulia. Meskipun demikian, bila sang hamba itu bijaksana dan berakal budi, maka ia akan dipercayai dan diberi kuasa atas sang anak yang membuat malu orang tuanya, serta akan mendapat warisan bersama anak itu. Betapa berharganya hikmat dan akal budi. Saudara-saudara, di dalam kisah Yusuf di Mesir, baik ia di rumah Potifar maupun ia di dalam penjara, Yusuf yang adalah seorang budak tetap dipercayai oleh tuannya karena ia berhikmat, berakal budi, dan takut akan Tuhan. Bahkan di dalam anugerah Tuhan, Yusuf kemudian menjadi raja muda di Mesir. Hikmat yang didapatkan di dalam takut akan Tuhan memang pasti akan menjadikan seorang menjadi bijak, sehingga ia akan dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi semua. Oleh sebab itu, marilah kita berupaya untuk memiliki hikmat yang dari Tuhan. Marilah kita jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan sumber inspirasi dalam kita berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak.
biarlah hikmat dan kebijaksanaan mewarnai kesaksian kita semua. Menjaga hati selalu bersih. Refleksi pagi 1425. Bagaimana gambaran Amsal tentang proses pemurnian hati seseorang? Mari lihat gambaran di Amsal 17 ayat 3. Emas dan perak diuji di perapian, tetapi hati orang diuji oleh Tuhan. Saudara-saudara, seperti halnya emas dan perak yang dimurnikan dengan api, hati manusia pun akan diuji dan disucikan melalui pertobatan. Karena tanpa hati yang bersih, maka Allah pasti tidak akan berkenan. Hanya saja, apakah mungkin manusia bisa bersih di hadapan Allah? Dalam kekuatan diri sendiri, manusia tentu tidak akan mampu untuk berkenan di hadapan Tuhan kecuali melalui jalan pertobatan. Pertobatan yang diikuti dengan kemauan untuk taat adalah cara Tuhan untuk memurnikan hati seseorang. Tanpa pertobatan, tidak akan ada kemurnian hati. Saudara-saudara, hati manusia karena hakikat dosa akan cenderung menyukai hal-hal yang jahat. Hukum gravitasi dosa sudahlah pasti akan selalu menarik orang untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Itulah sebabnya di Perjanjian Lama Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mempersembahkan korban. Di Perjanjian Baru, korban yang sempurna telah disediakan Allah Bapa di dalam diri Yesus Kristus untuk membuka jalan bagi manusia bagi pertobatan. Tanpa pertobatan dalam Yesus Kristus ini, maka tidak akan ada proses pemurnian hati. Tanpa pertobatan, tidak akan ada perkenanan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita membuka hati bagi kerja Roh Kudus untuk terus memurnikan hati kita semua melalui pertobatan yang sungguh. Dosa merasuk, dosa merusak. Refleksi pagi 1426. Apa yang disenangi oleh orang jahat dan pendusta? Amsal 17 ayat 4 memberikan nasihatnya bagi kita semua. Orang jahat menuruti saran-saran yang jahat. Pendusta suka mendengarkan kata-kata fitnahan. Saudara-saudara, orang yang berhati jahat tentu suka untuk berpikir jahat, berperilaku jahat, menuruti saran jahat, dan berdusta. Hakikat hatinya yang jahat itu akan mewarnai seluruh kehidupannya, sehingga apa-apa yang disukainya juga hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Sumber air yang telah tercemar tentu akan mengalirkan air yang sudah tercemar itu kemana-mana. Inilah pentingnya bagi seseorang untuk menjaga hati dan pikirannya untuk tetap bersih dan terus berupaya mempercayai Tuhan senantiasa dan menaati firman-Nya. Saudara-saudara, hakikat dosa yang telah merasuk manusia pastilah akan merusak manusia. Upah dosa memanglah maut. Karena tidak ada seorang pun yang bisa terluput dari maut, di dalam kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, maka Allah Bapa telah mengutus Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi penebusan dosa manusia. Inilah jalan yang telah disediakan Allah Bapa bagi manusia, sehingga
Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan pengorbanannya di kayu salib akan memperoleh hidup yang kekal dan keluar dari jerat dosa. Oleh sebab itu, kalau kita mau keluar dari jerat kejahatan dan dusta, marilah kita membuka hati kita dalam pertobatan melalui iman pada Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua